Dan yang terakhir adalah si Haitani. Namun lucunya ketika hendak bersalaman, si Haitani ini malah sweet mengeluarkan gunting mengalahkan Inaki. Inaki pun tertawa dan berpikir Haitani sadar aku sedang menilainya. Dia lebih pintar daripada kelihatannya. Tapi lucunya lagi, Haitani bilang bercanda sambil memeras tangan dari Inaki. Dan dia bilang juga, tadi kau tidak begitu ramah, aku jadi tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Dan yang paling gokilnya, Inaki melihat gambaran hewan dari Haitani adalah seekor serigala besar. Hal itu membuat Inaki ke-trigger. Bukankah ini menyenangkan? Aku sangat suka mencekik kehidupan dari anak-anak seperti dia. Sebelum seleksi buat masuk ke tim A, Haitani dan yang lain merancang taktik. Yang buat taktik si kacamata, di mana nyuruh Takami dan Inuzuka sebagai penyerang dan Haitani sebagai back sayap kiri. Tapi lucunya pas udah dijelasin strategi, si Haitani malah kagak ngerti sama sekali. Bahkan Takami pun berkata menjelaskan ke dia buang-buang waktu. Dan di sisi lain lawan mereka juga sedang merancang taktik, tapi hanya si Senpai ular Inanaki saja yang tidak ikut kumpul. Hal itu membuat senpainya kesal karena Inanaki sok merasa hebat karena dia di tim A. Dan pada akhirnya seleksi akan dimulai. Inanaki berkata ke Kamegai, aku akan membiarkanmu memimpin. Tapi di sisi lain lucunya Haitani masih dijelasin soal taktik mereka. Yukizuki pun berkata, keluarkan kemampuan kalian dan biarkan aku lihat apa yang kalian punya. Dan akhirnya dimulai juga. Yang dimana bola langsung dioper kepada Takami dan dia langsung dihadang oleh dua orang sekaligus. Tapi dengan sangat lincah, Takami berhasil melewati kedua pemain lawan. Setelah itu ada Kamegai datang dan berkata, Sasuga raja pencetak gol saat SMP. Tapi lucunya, si Takami kesal dan gak mau dipanggil seperti itu. Nah, di belakang, Haitani kesal melihat Takami yang show off. Tapi yang membuat dia nggak ngerti karena si Inanaki ternyata ada di depan sendirian. Haitani pun berkata, kenapa kau nggak gabung sama mereka? Inanaki cuma tersenyum dan berkata, kau nggak perlu khawatir. Nah, Takami yang bawa bola, dia terhenti dan sadar nggak punya jalur untuk menembak karena dijaga 3 orang. Bahkan Kamegai pun sengaja ngeledek Takami gitu untuk menendang. Dan pada akhirnya, Takami memilih menendang langsung, tapi sayangnya membentur Mistar. Bola diambil kembali tim Takami dan dioper lagi kepadanya. Akan tetapi, Inanaki yang di belakang bersama Haitani, dia tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba muncul di hadapan Takami lalu berkata, aku memberimu semua kesempatan untuk menembak dan kau tidak bisa memasukkan satupun. Seperti yang kupikirkan, kau benar-benar gagal. Dan pada akhirnya Inanaki berhasil memangsa Takami dan merebut bola maju ke depan. Yang dimana karena semua pemain baru maju, Inanaki bebas tanpa penjagaan. Akan tetapi, Inanaki yang pikir bebas nggak ada siapapun, muncul Haitani dengan badasnya membuat Inanaki terkejut. Haitani dengan taring dan tangannya yang ingin memangsa Inanaki, tetapi karena licik Inanaki memilih buat kabur memberikan back pass ke Kamegai. Haitani pun kesal dan langsung kehilangan Inanaki yang sudah langsung berlari ke depan. Dan ya pada akhirnya 2 lawan 1 jelas Inanaki berhasil mencetak gol dengan gampang tanpa penjagaan. Hikage berkata gerakan tambah bola dari Inanaki seperti biasa. Dia luar biasa, seperti dia berubah menjadi orang yang tak terlihat. Dan di sisi lain, Takami shock karena tendangannya gagal tadi, membuat dia mengingat kembali turnamen saat di SMP-nya, di mana dia gagal mencetak gol penyeimbang di pertandingan penting. Dan ternyata inilah yang dibilang si Inanaki sebelumnya soal Takami. Dia berkata, beri dia kebebasan lalu tarik ke bawah. Itu cara tercepat menghancurkan rasa percaya diri seorang pemain, lalu aku bisa menelannya bulat-bulat.
Tetapi tiba-tiba si Haitani malah berkata ke Takami soal Inanaki. Kau lihat itu kan? Dia ketakutan melihatku sekali dan lari. Tentu saja Takami dan Inanaki pun terkejut dengan omongan ngelantur Haitani yang berkata kalau cuma dia dan aku, bola itu pasti sudah jadi milikku. Namun seketika Takami punya ide dan bertanya ke Haitani, apa kau yakin bisa menghadapi Inanaki 1 lawan 1? Aku punya ide bagaimana kita bisa memburu ular. Nah, setelah itu ternyata babak pertama selesai dengan skor 1-0. Tapi setelah itu Takami mengumpulkan rekannya untuk membahas taktik. Babak pertama yang berat bagi pemain baru, tapi Yuki berkata tentu saja mereka bermain untuk merebutkan tempat di tim A. Apa gunanya jika mereka tidak bisa mengalahkan anggota tim A lainnya? Dan sepertinya Takami punya rencana dan berkata ke Haitani, jangan buat kesalahan. Dan Haitani bilang, tentu saja aku adalah Noboru Haitani yang tak terkalahkan. Dan akhirnya babak kedua dimulai, di mana semua orang malah terkejut melihat formasi pemain baru yang dimana mereka nyerangnya lewat tengah dan maju semua. Hikage pun berkata mereka sudah tertinggal 1 poin, bukannya normal saja maju semua jadi agresif. Tetapi Yukizuki pikir ya memang benar, tapi kalau itu juga nggak ada Inanaki. Katakanlah 2 orang melawan 1, sisi yang punya 2 orang yang punya keuntungan. Tapi kenapa mereka punya keuntungan itu? Jawabannya hanya ada 1 bola di lapangan. Ya lu kalau 1 lawan 2 mah ada opsi mengoper ke rekan sendiri. Terus gimana kalau pemain yang bawa bola nggak bisa mengoper karena ada tambahan pemain lawan? Lalu dia pengen coba mengoper ke rekannya, tapi back yang tidak pernah dia lihat tiba-tiba muncul mencuri bola. Jadi ya pilihan mereka tereliminasi, nggak bisa mengoper. Hal itu menghilangkan keuntungan jumlah pemain, lalu yang dibutuhkan cuma 1 pemain yang kalah atau ia tinggal merebut bola dan semuanya selesai. Dan karena pemain baru maju semua lalu kena rebut, tentu saja area kosong tanpa penjagaan terbuka lebar, di mana Kamegaye langsung melakukan long ball kepada Inanaki yang sudah maju duluan. Bahkan Yukizuki pun bilang jika kau bermain melawan Inanaki, garis tinggi sangat mudah dimanfaatkan untuk serangan balik. Inanaki sendiri pun berkata, sudah putus asa ya, sungguh membosankan. Akan tetapi, ternyata semua ini sengaja dari taktiknya si Takami, sengaja buat ngasih lawan serangan balik. Takami bilang semuanya pasti sadar kita nggak bisa menembus pertahanan Kamegaye. Dan untuk Hinanaki yang pasti di depan, begitu mereka beralih serangan, ular itu akan bergerak. Dia akan langsung bergerak ke area kosong dan mencetak gol. Kita akan manfaatkan momen itu untuk menyerang habis-habisan dan mencetak gol. Pertahanan Kamegaye mungkin akan mengendur untuk persiapan serangan balik juga. Memang berisiko, tapi ini mungkin berhasil. Tapi si kacamata menolak. Jika lawan melakukan serangan balik itu berarti mereka yang memegang bola. Tetapi Takami bilang itu nggak masalah. Dia harus melintasi setengah lapangan yang terbuka lebar. Hanya butuh beberapa detik, tapi saat dia melakukannya Inanaki tidak akan bisa bersembunyi. Pada saat itu dalam 0,1 detik yang dibutuhkan olehnya buat bersiap-siap menendang. Tapi yang mengejutkan, pemeran utama dari taktik Takami adalah si Haitani, dimana dengan timing yang tepat dia berhasil mengejar Inanaki dengan refleks luar biasanya. Karena iya si Takami yang paling tahu dan punya pengalaman melawan Haitani. Lalu dia berkata ke Haitani, kau tidak perlu berpikir, begitu otakmu mencerna kau sudah bergerak. Tentu saja Inanaki juga terkejut dan dia beneran gak bisa dan ingin mundur. Akan tetapi sekarang jalur umpannya diblok karena Takami sudah tahu dan menargetkan Kamegaye. Dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain, sang ular kini diburu oleh sang serigala buas. Dan dengan gokil, Haitani berhasil merebut bola dari Inanaki. Dengan amarahnya karena kesal disuruh-suruh Takami, Haitani teriak sambil menendang jauh ke depan, aku juga akan melakukannya dasar cebol.
Tapi yang uniknya, umpan Haitani itu tinggi banget ke atas. Namun yang lebih gokilnya, umpan tinggi Haitani tersebut berhasil diterima dengan gokil oleh Takami dengan mulus. Dan dia langsung menuju ke gawang dan berjanji, kali ini aku akan mencetak gol. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk.